Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi gencar razia senjata tajam di Merauke. Setelah sapi, kini banyak babi mati terserang antraks. Delapan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Merauke kembali terpapar demam berdarah dengue. Polres Merauke menggelar razia senjata tajam di sejumlah kawasan di Merauke, Papua Selatan pada Minggu malam. Razia untuk menekan kasus kriminal dengan menggunakan senjata tajam yang belakangan jumlahnya terus meningkat. Polisi dikerahkan di sejumlah tempat. Di kawasan Kudamati, polisi berhasil menyita sejumlah senjata tajam dari warga, seperti parang, badik, kampak, hingga katapel. Polisi akan mengambil tindakan tegas terhadap warga yang membawa senjata tajam karena berbahaya dan mengganggu ketertiban masyarakat. Gencar-gencarnya melakukan kegiatan preventif ya, bahkan razia selektif begitu, dengan sasaran penyakit masyarakat, terutama nih mengenai beberapa masyarakat yang masih dipengaruhi minuman keras. Banyak kita temukan, tidak pagi, siang, malam, subuh hari. Kemudian yang paling parahnya lagi yaitu kadang-kadang mereka membawa senjata tajam, parang, memalang, meminta-minta, kemudian bahkan tidak jarang melakukan pengrusakan. Dan inilah yang kita gencarkan dan bahwa kita sudah sosialisasikan. Banyak baliho, ada beberapa baliho yang sudah kita pasang, kemudian di medsos juga kita sampaikan bahwa terhadap oknum-oknum yang membawa senjata tajam tidak sesuai peruntukannya ya, tidak sesuai peruntukannya, itu memang dibawa tujuannya mengganggu masyarakat, mengancam, memalang, meminta sesuatu, uang, barang. Nah ini tidak segan-segan, kita akan amankan yang bersangkutan. Kemudian untuk kita proses hukum 10 tahun penjara ya, karena kemarin kita temukan dia bawa parang, pengaruh miras, kemudian melakukan pengrusakan. Saat ini masih banyak warga yang belum tahu ancaman hukuman membawa senjata tajam di tempat umum. Pemegang senjata tajam atau senjata api bisa dikenakan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman berat. Oleh karena itu, Polres Merauke gencar sosialisasi di media massa maupun media sosial. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus kematian babi terserang antraks menyebabkan penjualan daging babi di Merauke, Papua Selatan sepi. Pedagang di pusat penjualan daging babi, Jalan Ermasu Merauke, mengeluh karena sejak beberapa hari terakhir lapaknya sepi karena pembeli khawatir terjangkit penyakit antraks. Biasanya, pedagang bisa menghabiskan 3 ekor babi setiap hari. Namun dalam sepekan terakhir, rata-rata pedagang hanya memotong 1 ekor babi, dan itu pun belum tentu laku. Warga yang beli daging babi ini bagaimana sekarang ini dengan merebaknya isu itu? Agak kurang pembelinya. Agak kurang ya? Kenapa sampai bisa gitu? Mungkin takut ya? Mungkin mereka takut atau apa, kita kan tidak tahu. Infonya dari Dinas Peternakan kan menjaga tuh, karena itu dari... Sudah ada himbauan dari Dinas Peternakan? Sudah. Himbauannya seperti apa, Bang? Himbauannya nanti tolong jaga-jaga, kandang dibersihkan, disemprot apa, infektan tuh, infektan bersih. Jadi kita harus menjaga dari himbauan dari Dinas Peternakan.
Ada dikasih vitamin kan untuk babi apa tidak ada? Ada semua. Ada dikasih semua ya? Dikasih. Sekarang hari ini potong berapa ekor ini? Cuma 1 ekor. Biasanya berapa ekor kalau lancar, kalau rame? Kalau rame biasa 2 sampai 3. Ini sudah berapa hari potong segini nih? Ini sudah 1 minggu cuma satu ekor. Satu ekor sepi ya? Iya. Tapi habis ya? Iya. Habis. Oh. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke sejauh ini sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait penyakit antraks serta tata cara menangani dan memelihara babi. Merebaknya penyakit antraks yang menyerang babi menambah persoalan baru bagi peternak di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wabah parasit yang menyerang sapi di Merauke melalui gigitan nyamuk semakin meluas. Sapi yang mati bertambah hingga 210 ekor. Tidak hanya itu, kasus antraks pun menyerang babi hingga menewaskan 20 ekor. Sebagian besar kematian sapi berada di distrik Tanah Miring dan distrik Semangga. Untuk distrik Tanah Miring, sapi yang mati bertambah 23 ekor dan distrik Semangga 20 ekor. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke terus meramu upaya untuk menekan angka kematian sapi dan babi di Merauke dengan membentuk tim khusus untuk penanganan kasus ini. Terkait dengan kematian sapi dan juga kematian babi yang menyebar di 4 distrik. Sementara untuk kematian babi dengan jumlah sekitar 18 ekor yang berada di sekitar TPU Tanah Miring Semangga. Terkait dengan hal ini tentunya telah terbentuk tim investigasi yang tentunya tim investigasi ini bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut, yaitu melakukan penyidikan dan mengidentifikasi penyebab kasus kematian sapi di distrik Semangga, distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Yang kedua, melakukan pengambilan spesimen di lokasi kasus untuk kepentingan pengujian dalam menegakkan diagnosa penyakit. Yang ketiga, memberikan rekomendasi terkait kasus kepada dinas terkait yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan peternak. Terkait dengan ini semua tentunya dan dengan waktu yang ada telah diadakan pengambilan sampel di lapangan. Edukasi kepada pemilik ternak, baik sapi maupun babi dan kambing terus dilakukan agar kebersihan kandang menjadi perhatian khusus pemilik ternak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemkab Merauke, Papua Selatan meminta masyarakat agar mengonsumsi daging sapi yang dipotong di rumah pemotongan hewan atau RPH milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke. Kebijakan ini terkait merebaknya wabah parasit yang menyerang ratusan sapi di Merauke, Papua Selatan melalui gigitan nyamuk. Langkah ini diambil agar wabah penyakit ini tidak menular ke sapi lain yang masih sehat. Selain itu, langkah ini juga untuk mencegah kemungkinan penyakit ini bisa menular ke manusia, walaupun secara ilmiah belum ada bukti. Nah, ini juga kami mengharapkan peternak untuk memotong ternaknya di RPH, rumah potong hewan, sehingga ternak-ternak yang akan dipotong itu dalam pengawasan dokter hewan. Di situ mereka, teman-teman dokter hewan yang bertugas, akan memeriksa ternak sapi yang akan dipotong dan daging yang nantinya akan dikonsumsi, apakah daging itu layak dikonsumsi atau tidak, atau ternak itu layak dipotong atau tidak. Tentunya nanti apabila terindikasi sapi itu sakit dan terjangkit penyakit infeksius, pasti teman-teman dokter hewan akan menolak untuk dipotong. Artinya hewan itu akan ditreatment, diobati dulu, setelah sembuh baru bisa mungkin dipotong. Sehingga ini juga kami mengharapkan informasi bahwa peternak atau petani atau masyarakat tidak memotong ternaknya di sembarang tempat dan diarahkan ke RPH saja. Saya mohon juga dengan teman-teman saya jagal, tolonglah jangan beli daging sapi yang sudah dipotong. Saya mohon jangan beli daging sapi yang sudah dipotong. Kalau di RPH silakan, tidak ada masalah.
karena biasa orang tukar beli sapi di RPH. Jadi saya mohon teman-teman saya jagal di Kabupaten Merauke ini, mohon beli sapi, beli daging itu yang sudah dipotong melalui RPH. Pemkab terus melakukan sosialisasi untuk menekan agar kematian sapi tidak bertambah karena peternak dan masyarakat masih banyak yang belum paham. Dari hasil pemeriksaan laboratorium di Maros, Sulawesi Selatan, penyebab kematian ratusan ekor sapi di Merauke disebabkan parasit yang menjangkit melalui gigitan nyamuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Merauke, Papua Selatan memberikan perhatian penuh terhadap kasus demam berdarah dengue yang merebak di Merauke. Untuk melakukan langkah antisipasi agar tidak menyebar, lapas meminta petugas Dinas Kesehatan melakukan fogging dan pemberian ABT ke ruangan sel dan blok napi yang dihuni warga binaan. Beberapa hari lalu, 3 warga binaan kembali terpapar DBD, sehingga total sudah 8 warga binaan yang harus menjalani perawatan. Awal April dari laporan perawatan bahwa ada 4 pasien kita yang dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan di sana. Kebetulan dari hasil diagnosa dari pihak rumah sakit itu kedapatan mereka ada terindikasi DBD. Pada saat itu kita ada 4 dulu, kemudian ada 3 lagi yang diperiksa lagi, kemudian di minggu berikut ada 3 lagi yang punya keluhan yang sama. Kita larikan juga rawat di rumah sakit juga, kemudian dilakukan fogging dari Dinas Kesehatan, tindak lanjuti dengan fogging sebanyak 2 kali. 1 minggu di hari Jumat pertama, kemudian di tanggal 26 itu mereka kembali lagi melakukan fogging lagi, dan kemudian dari hasil itu mereka itu jadi semua tambah 1 lagi, setelah diperiksa ada 1 lagi, dan dari semua 8 orang itu sudah dilakukan penanganan dari pihak rumah sakit, dan 7 sudah dinyatakan sehat, sudah kembali ke lapas, dan sisa 1. 8 warga binaan di Lapas Merauke yang terpapar DBD berasal dari kamar dan blok berbeda. Agar tidak menyebar, lapas melakukan sterilisasi dengan memisahkan warga binaan yang pernah terjangkit DBD dengan mereka yang masih sehat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga semua jenis cabai di Pasar Wamanggu Merauke, Papua Selatan saat ini terpantau naik, termasuk sejumlah bumbu dapur seperti tomat dan bawang. Cabai rawit yang biasa dijual Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga tomat juga naik dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Begitu juga harga bawang merah, harganya sudah menyentuh Rp75.000 per kilogram. Ini sekarang berapa Pak per kilo? Dari untuk saat ini 70 ya. Dari harga berapa itu Pak? Dari harga 50. Kalau mau besarnya? Kelompok besar sekarang dari harga itu 60 ya. Sebelumnya harga berapa itu Pak? Jadinya harga 40 ya. Pada naik semua Pak ya? Naik semua sekarang. Itu rombok keriting berapa Pak? Kalau keriting itu 60 juga ya. Kalau tomat juga naik juga Pak ya? Naik 30. Berapa sekarang Pak? 30 ya. Per kilo itu Pak? Ya, per kilo. Berapa jualnya bawang merah Pak? 75 sekarang bawang. 75. Kemarin sampai masih berapa itu? 70 kalau 70 ya. Kalau bawang putih berapa? Masih 60 ya. Kenapa sampai mahal seperti itu Pak? Katanya si kapalnya masih lama baru masuk. Oh, ini dari mana Bang? Dari Makassar. Kalau bawang Surabaya tidak ada? Dari lokal, bawang lokal? Tidak ada. Tidak ada ya? Belum. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, harga cabai juga melonjak. Cabai rawit sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram, saat ini melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Berarti cabai keriting itu dikenal 100? Iya. Yang kemarin sampai 120. Ini turun ini kemarin, ada terima masuk. Rawit lokal? Iya. Kiriman? Ya, lokal ini. Ini saya tidak ambil. Mahal kiriman?
Tidak lebih murah dia. Makanya turun ini 90 kemarin itu 100, 110, 120 kita ambilkan. Jadi kita jual 130, 140. Kalau ini sudah turun sekarang, ada di rumah kemarin. Selain cabai, harga tomat juga mahal, yaitu Rp55.000 per kilogram. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Harga emas di Mimika, Papua Tengah tembus Rp1.310.000 per gram. Menurut pedagang, harga emas di Mimika sudah mengalami kenaikan harga sejak bulan Desember. Naiknya tidak menentu. Ya, kadang naik 10.000, kadang 20.000. Sekarang kena dari Desember sampai sekarang naik terus. Sekarang kena berapa? 1.310.000. 1 gram. Sebelumnya udah kena Desember itu kena berapa dia? Masih 900-an kayak 970 kalau salah. 4 bulan lebih nih ya? Iya, pokoknya dari Desember itu naik terus. Makanya konsumen kalau dia ada uangnya, ntar dia beli, namanya kesukaannya tuh. Plus yang kita jual saja di sini kadarnya 875 kadar emasnya. Kadar emasnya 875. Dia yang emas 23 ya? Biasa orang bilang 23 sih, tapi ditulis yang anunya, tulisannya 20K. Tulisan di stempel dari pabriknya. Yeah. Biasa orang bilang kadar 875 itu masih 23. Buatan mesin dia tapi ya kalau buatan tangan lagi agak mahal karena ada lagi biaya ongkos kerjanya apa. Kalau buatan tangan begitu modelnya tidak terlalu ini. Kalau mesin model banyak, dia 6 model. Meski emas mahal tidak mempengaruhi penjualan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pilkada serentak 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. Rakyat akan memilih gubernur, wali kota, dan bupati yang akan memimpin hingga 5 tahun ke depan. Kapolres Merauke AKBP Iketut Suwarnaya meminta para elit yang bertarung pada pilkada nanti tetap menjaga situasi damai dan aman. Polisi dan TNI siap mengamankan pilkada di Merauke. Sekarang kita akan memasuki agenda nasional juga, yaitu pemilihan kepala daerah. Ya, ke depan tentunya eskalasi politik pasti sedikit meningkat ya untuk wilayah Merauke dan juga untuk Papua Selatan karena kebetulan ibu kotanya di Merauke. Nah, ini yang terjadi. Tentunya kita selalu melakukan identifikasi pemetaan-pemetaan terkait dengan bagaimana eskalasi politik ini, kemudian potensi-potensi kerawanan ke depan. Dan dari sinilah kami untuk mengambil upaya tindak lanjut dalam rangka melakukan pencegahan ke depan. Nah, rencana pengamanan ini yang harus sudah kita lakukan dari jauh-jauh hari, yaitu rapat koordinasi, kemudian memikirkan dukungan, personil, anggaran, dan sebagainya. Kami mohon kepada seluruh pihak, terkhusus para elit-elit politik ya, para calon, para partai politik yang berkontestasi untuk memberikan dukungan kepada jagoannya. Ini mari kita ciptakan politik yang sejuk di wilayah Kota Merauke ya, karena kuncinya konflik atau tidak itu kuncinya di para elit. Di Merauke mulai gencar persiapan pilkada meski masih 7 bulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Kampung Enggros, Kota Jayapura kini sudah bisa melintasi Jalan Jerambah yang membentang sepanjang 280 meter di atas Teluk Yotefa. Jalan Jerambah sudah direhabilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau DPMK Kota Jayapura dengan biaya 1,3 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Jayapura
dan Dana Kampung tahun 2023. Sebelumnya, Jalan Jeramba rusak parah akibat gempa bumi yang melanda kota Jayapura pada Februari tahun 2023 lalu. Jembatan Jeramba ini atau Jalan Jeramba ini sudah jadi dan hari ini kita resmikan. Mudah-mudahan dapat terus memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat yang ada di kampung ini, karena Jeramba ini menjadi sarana jalan yang vital, harus mobilisasi masyarakat jalan Jeramba. Katakanlah seperti jalan raya begitu kalau di darat ya. Lalu ada beberapa hal juga yang tadi didiskusikan, saya sampaikan juga menyangkut bagaimana kesehatan warga, makanan dan gizi. Sementara warga Kampung Enggros menyambut baik rehabilitasi Jalan Jeramba karena jalan ini sangat vital untuk menunjang perekonomian. Jalan Jeramba ini sangat membantu sekali karena ini menjadi akses utama di kampung. Untuk progres tahun 2023, kami Pemda Kampung telah membangun 7 rumah layak huni dan 5 MCK dan 200 meter rehab Jalan Jeramba, dan pengadaan motor untuk anak sekolah, kemudian pembayaran seperti insentif, kader, bahkan tidak terlepas dari kostor penjaga rumah ibadah. Kampung Enggros adalah salah satu kampung unik yang terletak di tengah lautan. Kampung ini seolah terapung di atas perairan Teluk Yotefa. Walaupun di tengah laut, fasilitas di Kampung Enggros cukup memadai. Pemerintah setempat tengah berupaya membina kampung ini untuk menjadi kampung wisata yang dapat menarik wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.